Selamat pagi semuanya, salam. Halo Jadi Andi, dengar? halo. Bisa. Oke, kita akan sedikit belajar firman Tuhan di dalam Lukas 4. Kita baca dalam Lukas 4 ayat 14 dan 15. Lukas 4 ayat 14 dan 15. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Sungguh luar biasa firman Tuhan pagi ini. Jadi ketika saya belajar perkara ini, kita diajar untuk diajar tentang teladan Yesus, bagaimana Dia memulai segala pelayanannya. Jadi ketika Dia akan mengajarkan sesuatu dan ketika Dia akan memulai segala aktivitas pelayanannya, saya melihat satu ayat ini dengan sangat luar biasa ya. Dikatakan bahwa dalam kuasa Roh kembalilah Yesus di Galilea. Jadi segala sesuatu aktivitas Tuhan yang dikerjakan sebelum Dia memulai segala pekerjaan di muka bumi, sebelum Dia memulai pekerjaannya di pengajarannya di dunia dan mengabarkan Injil, Dia tetap konsisten dengan ada kesatuan roh dengan Allah Bapa dan Roh Kudus waktu itu. Dia selalu menyatu, bagaimana ada koneksi yang dekat dengan Allah Bapa. Itu mengajarkan bahwa setiap kita, ketika kehidupan kita, ketika kita memulai apapun yang kita kerjakan untuk melayani Beliau, ada satu koneksi, ada suatu hubungan yang erat dengan Tuhan harus kita kerjakan. Karena Yesus mengajar perkara ini, ketika Dia memulai segala sesuatu, Dia selalu penuh dengan Roh. Dia selalu dilingkupi dengan kuasa Tuhan untuk mau menyatakan bagaimana kedahsyatan Dia, bagaimana ketika Dia melampaui segala apapun yang Dia kerjakan di muka bumi ini. Hanya dilimputi, hanya dipenuhi, hanya dikuasai Roh Tuhan. Dimana Bapak Ibu, kita tetap satu kunci yang besar pelayanan Tuhan Yesus kesuksesannya adalah ketika kita selalu ada koneksi dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan itu benar-benar selalu berhubungan dengan baik. Roh Tuhan itu yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, Roh itu menggambarkan di dalam kehidupan Tuhan yang selalu menyala-nyala. Ada kesemangatan, ada suatu exciting, ada sesuatu yang di dalam hidup Tuhan ini dengan bergairah untuk melayani jiwa-jiwa. Dia memandang jiwa-jiwa adalah satu panggilan yang benar-benar Dia katakan bahwa dunia ini harus diselamatkan, dunia ini harus mengenal Aku. Selalu ada semangat yang berkobar-kobar, roh yang di dalamnya itu terus menyala-nyala, bagaikan benar-benar, tujuanku ini hanya menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan mari kita bersama-sama, kita belajar ke sana, kita melihat ke sana bagaimana apa yang kita kerjakan untuk melayani Tuhan itu benar-benar ada satu kegairahan, ada satu roh yang menyala-nyala, bagaimana ketika kita melihat orang itu, bagaimana kita terus haus dan haus untuk menjadikan mereka
anak-anak Tuhan. Kenapa? Tujuan kita ketika kita dipanggil Allah itu seperti kata Yesus kepada Petrus, kamu akan kujadikan penjala-penjala manusia. Setiap anak Tuhan harus wajib mengerjakan ini. Kenapa? Ketika kita terpanggil di dalam Tuhan hanyalah sebagai penjala manusia. Roh yang terus berkobar, mari kita kobarkan di dalam setiap kehidupan kita. Ada semangat yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan waktu itu. Yang ketiga adalah tetap fokus akan panggilan sebagai pemberita Injil, sebagai penyelamat bagi jiwa-jiwa. Yesus hanya memikirkan bagaimana dunia ini diselamatkan. Yesus hanya memikirkan bagaimana bagaimana dunia ini umatku tidak binasa, tetapi mereka mengenal aku dan bersama-sama dengan aku di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus hanya berfokus ketika di dunia ini, dia memandang setiap jiwa-jiwa itu tanpa aku mereka tidak bisa ada di dalam aku, tidak bisa di dalam kerajaanku. Fokus Tuhan jelas bagaimana dia menyelamatkan jiwa-jiwa. Tidak terombang-ambingan dengan segala apapun di dunia ini, tetapi satu titik fokus dia hanya jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu yang Tuhan kerjakan. Yang keempat, kita akan belajar bagaimana segala sesuatu adalah direncanakan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita mengerjakan perkara-perkara yang kita targetkan, yang sinode kerjakan buat kita 1-1-1-5 kali, itu harus terjadi. Ada suatu persiapan, ada suatu perencanaan harus kita kerjakan. Harus pintu mana yang kami dobrak, harus mengerjakan dari mana ujungnya kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Karena tanpa perencanaan nanti kita akan bingung. Kita mulainya bingung dari mana. Hanya bersama-sama dengan Allah kita mampu mengerjakan perkara-perkara. Yesus mengerjakan apa yang dikerjakan di muka bumi ini dengan hal tersebut. Dia selalu fokus. Dia selalu menyala-nyala. Dia selalu koneksi dengan Tuhan. Satu saat ketika saya pagi-pagi jam 6 pagi, mungkin jam 6 pagi, biasa setengah 6 habis doa saya jalan dan sampai rumah jam 6 pagi saya putar tentang puji-pujian waktu itu. Saya mendengarkan pujian itu sambil duduk menikmati karena saya selesai olahraga. Tiba-tiba Tuhan jamah dengan luar biasa. Saya tidak mengerti, saya tidak melakukan hal apapun, saya tidak melakukan penyembahan ritual yang benar-benar saya kerjakan. Tetapi ketika itu seluruh tubuh saya dijamah Tuhan dan luar biasa mengatakan, dan dia katakan, kamu perlu seperti ini. Kamu perlu jamahanku yang kamu rasakan sendiri. Berapa tahun, berapa waktu kamu hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan, tetapi kamu butuh jamahan tanganku seperti itu. Saya menikmati Tuhan dan saya merasakan, ya Tuhan, saya mau merasakan seperti itu. Ada koneksi yang benar-benar dia katakan itu benar-benar ya, saya rindu perkara ini dan lebih lanjut. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita sepakat sehati bagaimana menikmati perkara ini. Hanya Yesus katakan, dengan penuh roh kita bisa mengerjakan segala sesuatu. Hanya dengan kekuatan Tuhan, hanya dengan koneksi Tuhan, dengan fokus yang jelas, dengan persiapan-persiapan yang luar biasa yang kita kerjakan, kita perlu itu untuk mengerjakan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan.
2 hari yang lalu saya digerakkan lagi. Saya tidak tahu dipertemukan dengan orang-orang yang waktu itu dia tidak apa-apa, sehat-sehat saja. Tetapi ketika 2 hari kemarin itu saya beli bensin, maaf, di depan rumah sakit itu ada gang masuk, kiri jalan itu ada pom bensin kecil itu apa, jual bensin yang jualan ikan itu. Saya beli. Tiba-tiba saya dipanggil, Pak, gitu. Saya sudah jamnya itu jam-jam kerja, saya dipanggil orang, saya dengar. Ternyata teman saya yang panggil saya. Terus akhirnya, motornya masukin sebelah sini, Pak, motornya masukin. Saya masuk. Saya kaget sekali, saudaraku. Saya ngeliat, loh, kenapa kamu? Kenapa? Saya bilang, dia tidak bisa berjalan. Dan waktu saya kenal beliau itu, dia nggak apa-apa. Dia orang finishing, baik-baik saja. Tetapi dia tidak bisa berjalan tiba-tiba pagi itu. Saya bingung, ini Tuhan Yesus, aku kok pertemukan dengan orang seperti ini, saya Tuhan. Ada maksud yang kau kerjakan, saya bilang. Kemudian saya ngomong, ya wis lah, saya mendengarkan dia cerita tentang kehidupannya, apapun saya mendengar. Lain waktu saya akan ke sini lagi, Mas, saya bilang. Saya pegang tangannya, saya doakan dalam nama Yesus, dalam sembuh Tuhan, sembuh. Kakinya kanan kiri masih bisa digerakkan. Ya masih bisa digerakkan, tetapi telapak kaki kanan kiri itu dingin sekali dan dia ngomong, ini kayaknya kalau saya berdiri itu kayak ketarik, Pak. Kayak ketarik, tidak bisa jalan. Kalau saya mau ke kamar mandi, saya rembetan. Jadi. Seketika waktu itu Tuhan, saya berpikir kepada Tuhan, kenapa Engkau pertemukan kami dengan orang ini? Tuhan, Engkau punya acara, Engkau Tuhan yang segala sesuatunya yang tidak akan pernah mustahil bagimu. Bilang, ya Mas, besok lain waktu, ini karena waktunya mepet saya ke kantor, saya akan main ke sini lagi. Di luar sana banyak hal yang perlu dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Dengan pintu-pintu yang bermacam-macam di sana. Mungkin ada orang sakit, mungkin ada orang yang butuh mendengar kita, mereka butuh kita dengarkan. Dan waktunya seorang penuai hari ini memang luar biasa. 1 minggu yang lalu ketika saya mau PA sama Tommy, saya telepon Pak Hera waktu, Pak Hera, tolong saya bilang gitu. Karena ada tiba-tiba orang itu telepon, Pak, saya mau ke rumah, minta tolong ini, minta tolong itu. Saya bilang, saya nggak mengerti apa-apa, saya ngomong Pak Hera begitu. Saya cuma berdoa, Tuhan, kenapa banyak pintu di kanan kiri untuk bisa masuk Injil Engkau telah bukakan. Mari Bapak Ibu, dunia sudah membuka kita untuk kita bisa masuk ke sana. Dari Kedar Nebayot sudah mulai limbung bagaimana dia mencari penyelesaian akan hidupnya. Saatnya kita menjadi penjala-penjala manusia. Saatnya kita dipenuhkan dengan roh dan menjadi jawaban bagi setiap jiwa-jiwa. Amin. Kita akan berdoa